Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi berdasarkan struktur. Tapi sebelumnya, untuk mengingat kembali, kalian silahkan nanti buka lagi link tentang eksplanasi dari mulai definisi, ciri umum dan cara meringkas dan isi dari sebuah teks eksplanasi. Ibu akan mengingatkan kembali secara ringkas tentang teks eksplanasi ini. Yang pertama adalah bahwa dalam teks eksplanasi ini memuat 4 kompetensi dasar. Ini hanya mengulang saja. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari eksplanasi berupa paparan kejadian atau fenomena alam yang baik yang diperdengarkan atau yang dibaca, dengan memperhatikan segi struktur, unsur kebahasan, dan isi secara tertulis. Yang kedua, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang ketiga, meringkas isi teks eksplanasi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Itu adalah 4 kompetensi dasar yang harus kamu ketahui dari teks eksplanasi ini. Lalu kalian juga harus tahu apa tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi ini. Tujuan dari teks eksplanasi ini diharapkan siswa itu mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, juga kalian mampu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kalian itu sebelum ke struktur, kalian harus tahu dulu apa itu eksplanasi. Eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Itu yang disebut dengan eksplanasi. Jadi intinya fenomena itu kejadian atau peristiwa alam atau peristiwa sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari teks eksplanasi itu tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Itu dari tujuan teks eksplanasi. Kalian mungkin Ibu sudah jelaskan, ini contoh dari gambar, ini adalah peristiwa tentang banjir. Banjir itu tidak langsung saja air keluar baik dari sungai atau karena derasnya hujan, tapi ada penanda-penandanya sampai bisa terjadinya sebuah banjir. Nah, itu adalah tujuan dari eksplanasi. Jadi tujuannya itu
dalam teks ini menjelaskan bagaimana terjadinya sebuah fenomena alam gitu, seperti gempa atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kalian itu harus tahu ciri umum dari teks eksplanasi itu tersendiri. Apa ciri teks eksplanasi itu? Yang pertama itu strukturnya terdiri dari atas pernyataan atau memuat informasi-informasi fakta. Jadi di dalamnya ciri eksplanasi itu yang pertama memuat informasi tentang fakta. Apa itu fakta? Fakta itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi peristiwa yang terjadi dengan sesungguhnya, bukan hoak. Jadi itu fakta berdasarkan peristiwa yang betul-betul terjadi. Yang kedua membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Jadi yang dibahasnya peristiwa-peristiwa alamnya, peristiwa-peristiwanya itu yang bersifat keilmuan atau yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, seperti tentang banjir, tentang gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Yang selanjutnya bersifat informatif. Artinya hanya memberikan informasi, tidak berusaha untuk mempengaruhi atau mempercayai hal yang dibahas di dalam teks itu. Yang keempat, memiliki atau menggunakan sekuensi marker atau penanda urutan. Jadi ada penanda urutan itu ada urutan-urutannya, yaitu nanti di dalam struktur. Nanti kamu akan menemukan paragraf pertama sebagai apa, kedua dan selanjutnya. Itu termasuk ke dalam ciri teks eksplanasi. Itu hanya sepintas saja Ibu jelaskan karena sudah Ibu minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan. Jadi intinya eksplanasi itu berupa informasi fakta, bersifat keilmuan, dan bersifat informatif, tidak mempengaruhi dan memiliki atau menggunakan penanda urutan. Yaitu jadi berurutan, ada strukturnya gitu. Itu yang disebut ciri dari teks eksplanasi. Sebelum ke struktur, Ibu akan menjelaskan dulu cara meringkas. Ini karena penting sekali bagaimana kita akan meringkas sebuah teks eksplanasi. Di dalam meringkas teks eksplanasi itu ada beberapa yang harus kamu perhatikan. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan dahulu gagasan utama dari sebuah paragraf. Apa itu gagasan utama? Adalah gambaran secara umum dari sebuah penjelasan. Karena di dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan utama, gagasan penjelas. Kalau gagasan penjelas adalah yang menjelaskan secara detail tentang gagasan utama. Kalau gagasan utama adalah pokok pikiran utama atau gambaran secara umum. Letak dari gagasan utama itu ada yang berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Gagasan utama yang letaknya di awal kalimat itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau gagasan utama yang letaknya di akhir itu disebut induktif. Nah, kalau kita sudah menemukan gagasan utama dari setiap paragraf, contoh ada 5 paragraf, berarti ada 5 gagasan utama. Nah, dari kelima gagasan utama itu kita padukan dengan menggunakan dari segi kebahasaan yaitu dengan konjungsi biasanya. Kita gunakan konjungsi jadi untuk menyambungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Lalu kita ceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu yang termasuk
ke dalam cara meringkas. Jadi yang pertama, meringkas itu jangan lupa kita untuk memudahkan ini. Pertama kita tentukan dulu gagasan utamanya. Lalu baru kita dari gagasan-gagasan utama itu kita padukan dengan menggunakan konjungsi, dan kita bisa menceritakan kembali dari gagasan-gagasan utama itu dengan menggunakan kata sendiri. Yang selanjutnya adalah materi yang lalu itu adalah isi dari eksplanasi. Nah, isi eksplanasi itu sebetulnya hanya ada dua dalam pemaparannya, yaitu pertama jawaban dari pertanyaan mengapa, dan kedua adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa, urutannya akan bersifat kausalitas. Jadi kalau pertanyaan dari mengapa peristiwa itu bisa terjadi, peristiwa itu terjadi karena titik-titik, selanjutnya itu adalah disebut kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Yang kedua, teks eksplanasi adalah sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana. Nah, ini pertanyaan dari bagaimana itu bersifat kronologis atau urutan waktu. Kronologis urutan waktu, contoh konjungsinya yang sering digunakan adalah lalu, ketika, kemudian, itu termasuk ke dalam kronologis. Jadi ada dua, ada yang bersifat kausalitas, ada yang bersifat kronologis. Seperti kemarin waktu ada tugas dari Ibu, yaitu menentukan bahwa paragraf ini menggunakan pemaparannya menggunakan kronologis atau kausalitas. Itu dari pengembangan ya, pengembangan sebuah paragraf. Itu yang disebut dari isi dari teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Kalian di sana lihat ada yang pertama terdiri dari 3 bagian. Struktur eksplanasi itu adalah yang pertama adalah pernyataan umum, atau dengan kata lain ini adalah identifikasi fenomena. Itu yang disebut dengan pernyataan umum, isinya adalah identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kegiatan. Dalam rangkaian kegiatannya, pembentukannya ada yang berbentuk kausalitas dan ada yang berbentuk kronologis, atau yang disebut dengan urutan sebab akibat atau urutan sebab sosial. Urutan sebab alam dan urutan sebab sosial ini masuk ke dalam rangkaian kegiatan. Yang pertama yang disebut dengan pernyataan umum, ini maksudnya adalah identifikasi fenomena atau peristiwa. Ini menjelaskan tentang pernyataan umum. Jadi di pernyataan umum ini berisi penjelasan awal tentang latar belakang atau keadaan umum atau definisi suatu peristiwa dan pengalaman yang terjadi. Jadi ketika kita akan menjelaskan banjir, biasanya di dalam identifikasi fenomena itu kita menjelaskan dulu, tidak langsung kepada banjir kan. Pertama kita pasti menjelaskan dulu sekitar pukul berapa tiba-tiba langit mendung, 20 menit kemudian terjadinya hujan besar. Nah, itu adalah yang disebut dengan identifikasi fenomena, atau dengan yang kata lainnya adalah pernyataan umum. Ini biasanya latar belakang mengapa terjadi banjir. Jadi latar terjadi banjir itu apa, karena selokan hujan besar, terus selokan sungai yang penuh dengan sampah, akhirnya air meluap ke atas. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi fenomena. Yang kedua adalah urutan sebab alam atau urutan sebab kegiatan. Ini masuk ke dalam rangkaian kegiatan.
Dalam sebelum kedua, ini Ibu akan bacakan contoh dari identifikasi fenomena atau yang menyebutkan pernyataan awal. Contoh di sini ada kutipan dari fenomena terjadinya Kabupaten Bandung. Ini contohnya. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, ini masuk ke dalam identifikasi fenomena. Jadi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena lainnya. Nah, ini contoh dari pernyataan umum tentang hari jadi Kabupaten Bandung. Jadi tidak disebutkan tahun sekian berapa, tapi langsung kita menyebutkan awal dari pemerintahan Kabupaten Bandung itu dimulai dari Piagam dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Ini bisa berdasarkan tentang sebab terjadinya fenomena alam atau fenomena kejadian atau sosial. Nah, ini contoh yang berdasarkan urutan sebab sosial. Yang disebut dengan rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas atau kronologis. Salah satu contohnya, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram dari tahun 1621 sampai 1677. Dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Ini masuk ke dalam pengembangan paragraf secara kronologis. Yang ketiganya adalah urutan akibat alam atau akibat dari sosial. Atau dengan kata lain dalam struktur itu yang disebut dengan ulasan, yaitu komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Atau yang disebut dengan ulasan ini dengan kata lain adalah interpretasi, yaitu merupakan penafsiran atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Contoh, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, itu salah satu contoh ulasan atau kesimpulan dari sebuah paragraf. Ini hanya sebagai contoh saja yang termasuk ke dalam struktur. Jadi struktur itu kalau kalian lihat di buku halaman 138 bahwa struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Rangkaian kejadian itu bisa bersifat kausalitas atau kronologis, itu strukturnya. Jadi berdasarkan struktur bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Ini nanti kamu bisa lihat urutan cerita menarik dalam eksplanasi, yaitu yang berkaitan dengan hari jadinya Kota Bandung. Itu bisa dibaca. Yang pertama yang disebut dengan pernyataan umum adalah tadi awal pemerintahan Bandung dimulai sejak itu. Terus yang termasuk ke dalam urutan sebab akibatnya di sini ada 4 paragraf, yaitu dari mulai sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman.
pada masa kerajaan Pajajaran berkuasa sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Di Tatar Periangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri dari beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda dan seterusnya, yang termasuk dalam urutan akibat alam atau ulasan. Ini ada pada teks terakhir. Pada masa Bupati Wiranata Kusumah II, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak atau Dayakolot ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Daendels. Peristiwa ini terjadi pada 20 Mei 1810. Alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Pada saat itu Daendels yang mendapat julukan Mas Galak tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan jalan tersebut melewati Tatar Priangan atau kota Bandung pada saat sekarang ini. Nah, itu udah termasuk ke dalam struktur. Yang selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang kebahasaan, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Di antaranya dalam teks kaidah teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi kausalitas itu adalah contohnya sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, itu masuk kausalitas. Itu akan ada kata ciri-ciri dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua menggunakan konjungsi kronologis, yaitu hubungan antar waktu. Contoh yang menggunakan konjungsi kronologis itu kausalitas. Contohnya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Nah, di sana ada kata mengakibatkan, itu masuk ke dalam kausalitas. Yang kedua menggunakan konjungsi kronologis, yaitu hubungan waktu, yaitu kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Contoh yang termasuk ke dalam konjungsi kronologis. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wira Anggunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojong Asih. Nah, ini di sana ada kata ketika itu. Ketika itu masuk ke dalam kausalitas. Yang kedua menggunakan kata-kata benda. Menggunakan kata-kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Artinya bukan pada kata ganti penceritanya. Contoh yang menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Jadi fenomenanya kan seperti alam. Berarti ini kata bendanya adalah seperti gerhana matahari. Itu masuk ke dalam contoh kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Banjir, longsor itu masuk ke dalam kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Yang selanjutnya menggunakan peristilahan. Nah, yang menggunakan peristilahan ini adalah kaitannya berhubungan dengan teknis atau sesuai dengan teks. Contoh menggunakan kata teknis. Contoh di sini lihat pada gambar. Ini ada contoh teks eksplanasi yang berkaitan dengan siklus hidrogen. Nah, itu apa itu arti siklus hidrogen? Siklus hidrogen itu
adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer lainnya. Nah, ini yang disebut dengan siklus. Berarti siklus itu adalah rangkaian tahapan. Tahapan apa? Tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi. Ini contoh di sini ada kata-kata teknis. Di antaranya kalau kalian silakan diperbesar, ini ada yang disebut presipitasi. Nah, ini ada yang disebut dengan transpirasi. Nah, ini presipitasi itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan fenomena pada saat tetes air dan partikel jatuh dari awan dan mencapai tanah. Jadi pada saat jatuh pada tanah menghasilkan bisa hujan atau hujan salju atau kristal. Itu yang termasuk ke dalam contoh lain tadi dari ini. Ada juga transpirasi. Itu hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Mata air. Runoff, mata air itu sumber air. Kalau runoff adalah bagian dari air yang mengalir di atas permukaan tanah. Infilasi, aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Ini menceritakan tentang siklus hidrologis, yaitu terjadinya hujan itu dari mulai apa gitu. Jadi itu yang termasuk ke dalam bagian-bagian. Nanti kalian lihat ada yang disebut perkalosi, kondensasi, evaporasi. Itu tinggal kalian lihat di Google apa artinya dan kalian maknai maksud dari peta di sana itu atau disebut bagan di sana itu apa. Itu biasa itu menceritakan tentang rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi. Contoh terjadinya hujan itu kan adanya penguapan, terus dari hujan itu kemana air ngalirnya. Nah, yang kedua ini ada kaitannya dengan tentang tanah longsor. Ini tanah longsor itu penyebabnya itu ada dua. Yang pertama dari gaya penahan dan gaya pendorong. Penyebab tanah longsor yang disebabkan dari gaya penahan, ini yang menahan adalah lereng yang terjal. Ini gaya penahannya itu lereng yang terjal. Mungkin kalau dalam bahasa Sunda terjal itu tinggi gitu, bulak belok ke kaluhur gitu. Tanah yang terjal. Yang menjadi gaya penahan atau penyebab tanah longsor itu yang termasuk ke dalam gaya penahannya adalah lereng yang terjal. Yang kedua adalah tanah yang kurang padat dan tebal. Itu bisa menjadi longsor. Kedua, batuan yang kurang kuat. Yang ketiga, jenis tata lahannya. Biasanya kalau supaya tidak terjadi longsor itu dibuat terasering, yaitu di muncul orang Sunda mah di tahap-tahap gitu. Jadi tidak sejajar. Yang selanjutnya adalah adanya material timbunan di tebing. Material itu bahan-bahan material itu biasanya seperti pasir, batu-batuan kecil. Atau gaya penahannya itu adalah bekas longsoran lama. Jadi bisa terjadi kalau dulu pernah terjadi longsor, maka biasanya kurun waktu lama akan terjadi kembali kalau terjadi hujan. Penyebab dari gaya pendorong yang pertama adalah gaya pendorongnya dari getaran. Itu bisa menyebabkan tanah longsor. Kalau tanahnya terjal, kurang ini dari getaran itu bisa terjadi. Yang kedua, penyebab gaya pendorong susut muka air danau atau bendungan. Karena airnya yang mengering atau tidak banyak lagi, itu bisa timbul. Adanya beban tambahan, nah itu karena di dalamnya sudah keropos, ada beban lagi maka bisa terjadi longsor. Adanya pengikisan atau erosi, penggundulan hutan,
adanya hujan atau tempat pembuangan sampah itu bisa. Nah, itu penyebab dari sebuah bisa terjadinya sebuah tanah bisa longsor. Penyebabnya adalah gaya penahan dan gaya pendorong. Ini yang termasuk ke dalam ini contoh salah satu peristiwa yang terjadi dalam teks eksplanasi, yaitu akibat dari tanah longsor. Ini masuk ke dalam kronologis. Nah, itu adalah hal-hal yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan. Dari kaidah kebahasaan itu ada beberapa, diantaranya yaitu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi itu. Yang pertama, untuk mengingat kembali, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Jadi peristiwanya tentang apa, itu ada kaitannya dengan peristilahan. Di dalam teks itu pula sering dijumpai teknis atau peristilahan, itu disesuaikan dengan topik yang dibahas. Nah, itu termasuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kalian boleh lihat lagi di buku dari halaman 130. Berapa ini struktur itu? Dari halaman 138 sampai 148. Yang terakhir adalah cara untuk menulis teks eksplanasi. Bagaimana kalau ini adalah akhir setelah kamu paham dari definisi. Yang kedua, ciri umum, cara meringkas, terus struktur teks eksplanasi, memahami strukturnya, terus kaidah kebahasaannya. Maka yang terakhir adalah kalian belajar untuk menulis teks eksplanasi. Ini teks eksplanasi dalam penulisannya adalah pola-pola pengembangan teks eksplanasi itu disusun dengan berbagai pola. Ada dengan pola kronologis dan pola kausalitas. Kedua pola itu dapat pula kita variasikan dalam penyusunannya, sehingga kita bisa antara kronologis dan kausalitas itu bisa saling melengkapi. Jadi dari mulai pola definisi, ilustrasi, dan umum khusus. Nah, itu yang termasuk ke dalam cara penulisan teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam penulisan teks eksplanasi itu, yang pertama kita harus menentukan dulu topik atau suatu kejadian yang menarik, yang dikuasai dan aktual. Jadi kalau kamu akan menulis teks eksplanasi, itu kamu harus menentukan topik dari suatu kejadian yang menarik. Artinya menarik itu membuat orang penasaran, ingin membacanya. Juga harus dikuasai. Kejadian itu harus kamu kuasai dan aktual. Arti aktual itu hangat, masih diperbincangkan oleh orang atau sesuatu hal yang baru gitu. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka teks, yaitu dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Jadi yang pertama menentukan topik, yang kedua menyusun kerangka teks. Itu dapat disusun dengan kronologis atau kausalitas. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan ini bisa berupa fakta atau pendapat para ahli yang terkait dengan kejadian yang ditulis dari berbagai sumber. Misalnya melalui observasi lapangan atau studi literatur.
Yang terakhir, baru kita mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Yaitu strukturnya itu identifikasi fenomena kejadian, proses kejadian, dan ulasan. Nah, materi itu ada sekian materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Dari mulai definisi sampai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Berarti pembelajaran teks eksplanasi sudah beres. Untuk tugas, kalian bisa buka di mulai halaman 144, yaitu tentang struktur. Tentang struktur, tugasnya adalah ini ada tugas individu, yaitu halaman 143. Baca contoh teks eksplanasi baik dari struktur baik dari surat kabar, majalah, buku ataupun dari internet. Terus kalian analisis struktur tersebut, analisis teks tersebut. Ini contohnya dari halaman 143 sampai 144. Kaidah kebahasaannya ini ada tugas yaitu halaman kegiatan 57. Buktikan berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaannya bahwa cuplikan teks di bawah ini merupakan bagian dari teks eksplanasi. Ini perorangan saja atau kalian berkelompok tapi ditulis perorangan. Jadi kalau di WA kan tugasnya ke Ibu perorangan, kalau dikerjakannya boleh kalian berkelompok. Yang selanjutnya tugasnya adalah kegiatan 58. 58 kalian silakan kerjakan yang bagian B-nya saja. Selanjutnya kalian silakan buat contoh teks eksplanasi hasil karya kamu sendiri. Itu saja tugasnya. Waktunya sampai pelajaran yang akan datang itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.